terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita hari ini. Apa kabar saudara-saudariku? Semua luar biasa di dalam Tuhan, amin. Baik, sebelum kita naikkan pujian penyembah kita bagi Tuhan, mari terlebih dahulu kita dengarkan tipan sopan sikap kita dalam posisi berdoa. Pengasih dan penyayang, Engkaulah Allah kami yang kami sembah dan kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini, untuk kami semua anak-anak-Mu bisa melakukan ibadah, doa dan puasa. Berkati kami semua, urapi kami semua Bapa, agar kami dapat melakukan tugas yang mulia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu juga bagi anak-anak-Mu pengerja hari ini yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kau urapi dia semua Bapa, agar dia betul-betul dapat melakukannya yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga Bapa, proteksi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Bilangan keluarga kami yang bertelen negara dengan kami, harta benda yang Kau titipkan bagi kami, anak-anak-Mu pengerja Sola Gracia, tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi dia Bapa dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar dia benar-benar dapat menyuarakan isi hati Tuhan kepada kami semua. Begitu juga bagi kami anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk tetap kuat dan mampu melewati hidup-hidup kami, dan tetap dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak mempermuliakan Kau melalui ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami panjatkan doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sembah selain Dia. Baik, mari kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan
sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan yang sangkakala berbunyi. Kamu takkan puji Tuhan. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan tinggi. Baik, dengan semangat kembali kita naikkan pujian ini. Oh, hanya Dia Allah yang layak ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan tinggi. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan tinggi. Haleluya. Terpuji Allah kita yang dahsyat. Mari kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan, karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Dengan hati yang sungguh-sungguh terkubur di bawah kaki Yesus, kita mohon penyembahan ini dengan rasa syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan yang kita nikmati sepanjang minggu ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segala hidupku bersembahkan. Sungguh Bapa yang baik, pujian dan syukur kami hanya kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Maka dengan rendah hati kami persembahkan sebagai persembahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu ya Bapa, bahwa hidup kami biarlah senantiasa ada di dalam penyembahan. Engkau Allah yang sudah menciptakan kami dalam kemuliaan. Layaklah kami sembah Engkau, layaklah kami puji Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur
sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang miskin diberkahi dalam nama Yesus. Yang kaya menjadi saluran berkah di dalam nama Yesus. Yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus. Yang luka waktu Engkau membalut dengan cinta kasih-Mu. Bahkan yang berbeban berat, hari ini juga Tuhan Engkau sudah memberi kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu besar cinta kasih-Mu pada diri kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, karena kami hanya datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah memuji menyembah Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kami memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu. Kami boleh ikut doa dan puasa hari ini melalui Yayasan Sola Gracia. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami di dalam menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan, yang sering kali terjadi penyebaran berita hoak di bangsa kami, agar segera boleh dihentikan oleh pihak yang berwajib bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas berita hoak yang mereka sebarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gerakan radikal yang dapat dihentikan oleh pihak yang berwajib di bangsa kami, yang merugikan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan pada setiap orang-orang yang melakukan gerakan radikal di bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD yang ada di bangsa Indonesia, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan takut akan Tuhan, dan mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat segala bentuk provokasi yang merugikan bangsa dan negara kami Indonesia boleh dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, agar Engkau campur tangan atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga bangsa Indonesia mengalami kuasa-Mu. Damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Hingga saat ini kami boleh bersyukur bahwa tidak ada dari hidup kami yang kurang. Tuhan sempurnakan dan Tuhan cukupkan secara sangat baik. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika kita membaca perikop ini ya. Jelas sekali bahwa ini adalah sebuah mazmur yang kalau kita baca dalam teks ayat yang pertama ya, kita jumpai siapakah penulis daripada mazmur ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Di ayat yang pertama langsung Daud berbicara di sini untuk memimpin biduan mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan mengenal Daud. Karena memang Tuhan mengenal Daud,
mulai dari ubun kepala sampai dengan ujung jari kakinya. Sehingga Daud mau mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat mengenal dia. Allah itu adalah Maha Tahu. Allah itu betul-betul memahami seluruh kehidupan Daud, bahkan sampai relung hati yang paling dalam. Di sini yang sulit Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Sebab apa? Sebab manusia selalu mencoba untuk melihat yang dari luar saja. Manusia banyak fokus dan terpukau ketika melihat satu sosok penampilan tanpa mampu membaca isi hati. Tapi Tuhan secara keseluruhan, baik secara tampilan fisik, bahkan di pertumbuhan kuku kita sendiri pun Tuhan bisa tahu. Sampai yang paling gak bisa dilihat manusia, yakni hati, itu Tuhan bisa tahu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada ayat yang ke-23 bacaan kita hari ini, Daud itu berdoa kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelidiki hati kita. Kita sendiri pun kadang-kadang tidak mampu. Kita sendiri pun kadang-kadang tidak punya kemampuan, tidak punya kepekaan untuk bisa menyelidiki diri kita. Daud pernah juga memang tergelincir ketika memang melihat dan rasa ingin memiliki seorang istri dari istri orang lain, yakni Batseba. Daud itu orang yang sungguh, tapi untuk mengenali perasaannya, untuk menyelidiki hatinya, kadang-kadang kita kebobolan Bapak Ibu. Sehingga ketika dalam teks ini Daud itu berdoa, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud tahu bahwa perempuan yang dia lihat begitu cantik itu adalah istri Uria tentaranya, Daud berpikir bahwa tidak ada orang yang akan tahu apa yang dia lakukan. Daud terlalu yakin dengan dirinya bahwa dia bisa menyembunyikan seluruh aibnya. Tapi Tuhan bisa melihat sampai tingkat kedalaman di mana manusia tidak bisa. Ayat ini berbicara, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Daud berdoa, Daud memohon, Daud meminta supaya apa? Supaya Tuhan itu terus menyanter hidupnya 24 jam. Tuhan itu mengendalikan hidup Daud itu selama 24 jam waktu yang ada. Sehingga betul-betul pada akhirnya hidup Daud itu tidak lepas kontrol. Doa ini merupakan doa yang sangat istimewa menurut saya. Sebab apa? Sebab kerendahan hati Daud dalam teks ini begitu kelihatan. Sehingga dia meminta, kenallah aku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Bahkan di ayat 24 dia bilang, kalau ketahuan jalanku serong, tuntunlah aku supaya tidak serong lagi. Tuntunlah aku supaya pikiranku itu tidak melenceng. Arahkan aku terus kepada apa? Di teks ini dimunculkan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apa itu jalan kekal? Jalan kekal itu adalah jalan kebenaran. Jalan kekal itu adalah apa? Jalan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu-minggu Pasion sekarang, ketika kita sedang masuk dalam minggu-minggu sengsara ini, mungkin kita juga bertanya dalam diri kita, sejauh manakah saya sudah mengarahkan pikiran saya kepada hal yang benar? Sejauh manakah saya sudah melihat jalan saya serong? Hari ini Bapak Ibu, di tengah kita beribadah, Tuhan ingatkan kita kepada kita, sekali lagi Tuhan bilang dalam hidup kita, supaya apa? Mintalah sesuatu yang sangat kamu butuhkan dalam hidup.
Yang kita butuhkan itu adalah apa, Bapak Ibu? Bukan hanya kita minta kesehatan, bukan hanya minta kesembuhan, bukan hanya minta harta benda, bukan hanya minta supaya kita lepas dari sakit penyakit, tapi doa ini adalah doa yang luar biasa, ya. Doa yang benar, yakni apa? Kita meminta Tuhan untuk mengenali perasaan kita, mengenali jalan-jalan kita, dan meminta Tuhan untuk menguji kita. Anak sekolah saja takut menghadapi ujian, Bapak Ibu. Kita juga perlu takut. Setiap tindakan kita, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Allah? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari seluruh perenungan kita hari ini, Bapak Ibu, kita Tuhan arahkan sekali lagi untuk meminta supaya apa? Supaya hidup kita itu adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah, dengan mengatakan kepada Allah, Tuhan, selidikilah aku, ya. Kenallah hatiku, ya. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Daud dengan rendah hati minta Tuhan supaya aku itu bisa mengikuti alur pikirmu, supaya pikiranku sesuai dengan pikiranmu. Yang kedua, Bapak Ibu, aplikasi dari renungan kita hari ini. Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus menjaga dan merawat hati kita, supaya Tuhan meluruskan hidup kita? Kadang kita ini terlalu banyak meminta, Bapak Ibu, begitu banyak permintaan 1 sampai dengan 100. Tapi berapa banyak orang Kristen yang ketika berdoa bilang, Tuhan, kenallah hatiku, ujilah aku, tuntunlah aku di jalanmu. Saya percaya Daud menempatkan ini sebagai yang utama dan yang terutama dari seluruh doa-doa dan permohonannya. Marilah kita selama memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, mulai berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan. Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat saya perlukan. Yakni apa? Selidikilah aku, kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal, yakni jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat renungan yang boleh kami dengarkan pada saat ini, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami terus berdoa dengan cara yang benar. Ajar kami Tuhan, supaya mampu untuk mensinergikan pikiran kami dengan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itulah yang kami ikutkan. Pikiran dan kehendak Tuhan itulah yang paling utama atas hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.